Jujur pada diri sendiri itu sulit, apalagi di era media sosial, ketika masyarakat tontonan menggeser aspirasi pribadi dari having to appearing. Kita selalu mencari persetujuan dari orang lain tentang penampilan kita. Kita berharap-harap cemas mendapat like, comments, dan love atas postingan kita di media sosial. Dan ketika mendapatkan like dan comments itu, enzim dopamin pun dilepaskan oleh tubuh dan membuat kita merasa lebih senang. Kesenangan yang membuat ketagihan. Kita pun menjadi rajin posting selfie di kafe, tempat wisata, mall, wifi bersama tokoh atau selebritas. Semua agar kita tampil keren. Nah, ini menjadi tujuan baru dalam hidup. Dan itu didukung oleh teknologi melalui aneka filter wajah di ponsel, kualitas kamera yang makin bagus, ponsel juga makin bagus, dan beragamnya platform pamer diri seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Padahal yang sebenarnya kita itu belum tentu seperti yang ditampilkan di berbagai platform media sosial itu. Kenyataannya terkadang pahit ya, karena hidup tidak selalu di atas kan. Tapi kita suka denial dan menginjeksi diri dengan keyakinan bahwa kita itu keren, sukses, ganteng, cantik, populer di media sosial. Kita pun terus posting dan mencari pengakuan dari media sosial. Itulah saat kita mengalami disonansi kognitif, kondisi psikologis saat berbagai kenyataan dalam hidup kita tidak sejalan. Kita pun menjadi tidak nyaman. Lalu mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Derivatifnya dari disonansi kognitif ini diantaranya adalah sifat megalomania, lari dari kenyataan atau eskapisme, selective exposure, dan confirmation bias. Sifat-sifat yang terdorong dari dunia privat ke dunia publik di era media sosial. Sebagai bangsa pun kita pernah mengalaminya dan tampaknya sedang mengalaminya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di video sebelumnya saya mengisahkan bagaimana media sosial bisa melemahkan demokrasi karena proses kepemimpinan yang berpotensi direkayasa melalui media sosial, dan saya memberikan contoh dalam sejarah dunia, ada saja pemimpin populer yang justru mengalami disonansi kognitif, lantas melakukan eskapisme dan menyebabkan kesusahan pada jutaan rakyatnya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang disonansi kognitif ini dan mencoba melihat apakah hal itu juga terjadi di bangsa kita saat ini. Mari mulai dengan kisah yang menginspirasi lahirnya teori disonansi kognitif dalam ranah psikologi sosial. Kiamat yang nggak jadi. Ini menarik ya. Kiamat yang nggak jadi ini apa sih sebenarnya? Adalah Dorothy Martin, ibu rumah tangga berusia 50 tahunan dari Chicago, Amerika Serikat. Kisah ini mengambil setting pada 1954 sampai 1955 di Oak Park, Illinois. Martin percaya bahwa dunia akan segera kiamat dan UFO, Unidentified Flying Object, akan menyelamatkannya pada 21 Desember 1954. Martin mengklaim menerima pesan terestrial dari planet Clarion untuk menyiapkan diri pada tanggal tersebut. Mereka akan dijemput sebelum kiamat menghancurkan bumi. Keyakinan Martin ini menarik minat Charles Lougheed, seorang calon doktor di Michigan State University. Lougheed pun bekerja sama dengan Martin membentuk atau membangun agama UFO atau biasa disebut juga kelompok rupturis bernama The Seeker. Ini adalah salah satu kelompok rupturis awal-awal di dunia. Di masa kini, fenomena rupturis mulai beralih ke Doomsday Prepper. Sama juga komunitas yang percaya kiamat akan segera terjadi, dan oleh karenanya kita harus bersiap dengan membentuk komunitas, membuat bunker di rumah, atau kita pindah ke pegunungan, menumpuk makanan, dan sebagainya. By the way, Doomsday Preppers ini adalah salah satu serial menarik yang sering saya tonton di Nat Geo Channel couple of years ago. Di Indonesia beberapa tahun lalu ramai juga soal Dukhon yang akan terjadi di pertengahan Ramadan. Saat itu, eskatologi Islam memang sedang naik daun di dalam ceramah-ceramah keagamaan. Kembali ke The Seeker, Lougheed merekrut puluhan orang ke dalam rupturis ini. Berita tentang kelompok ini pun populer di koran-koran saat itu. Berita yang tersebar membuat para psikolog dari Universitas Minnesota, yaitu Leon Festinger, Henry Riken, dan Stanley Schachter berminat untuk melakukan penelitian. Mereka pun menyusup ke dalam The Seeker untuk keperluan penelitian psikologi sosial. Ya, jadi emang mereka berpura-pura menjadi pengikut setia Martin ya. Layaknya kelompok pemuja dan fanatik, The Seeker rela mengorbankan segalanya di bumi ini untuk pergi bersama UFO pada 21 Desember 1954. Banyak dari mereka berhenti dari pekerjaan, menjual rumah dan mobil, bahkan menceraikan pasangan yang tidak sepaham dengan mereka.
Setelah banyak kegiatan bersama, The Seeker pun berkumpul di Oak Park, Illinois jelang 21 Desember 1954, menunggu piring terbang UFO datang untuk menjemput, seperti keyakinan Martin yang diajarkan ke pengikutnya. Namun, sampai tengah malam UFO tidak datang. Awalnya The Seeker kecewa dan takut kiamat akan terjadi segera. Namun, Martin dan Lockheed berhasil menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa justru karena keyakinan dan ibadah mereka lah kiamat tidak terjadi hari itu. Menariknya, baik Martin dan pengikutnya justru aktif menghubungi wartawan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi sesuai dengan yang diarahkan oleh Martin. Klarifikasinya kurang lebih seperti ini, bahwa Tuhan menunda kiamat karena ketaatan The Seeker ini. Klarifikasi yang juga sekaligus untuk mendakwahi lebih banyak orang supaya ikut bergabung dengan The Seeker. Festinger dan kawan-kawan menuliskan penelitiannya ini ke dalam buku berjudul When Prophecy Fails, A Social and Psychological Study of a Modern Group That Predicted the Destruction of the World. Buku itu ditulis pada 1956. Penelitian ini kemudian menghasilkan teori disonansi kognitif dalam psikologi sosial. Teori yang hingga hari ini masih relevan untuk melihat berbagai fenomena di era media sosial misalnya. Jadi, disonansi kognitif terjadi ketika ada inkonsistensi di antara keyakinan atau perilaku yang menyebabkan ketidaknyamanan di hati kita. Lantas, kita pun mengubah satu elemen yang inkonsisten tadi untuk mengurangi disonansi atau dengan menambahkan elemen konsonan lainnya untuk mengembalikan kenyamanan itu. Jadi, ketika pengikut Martin aktif menghubungi wartawan dan menjelaskan apa yang terjadi, yaitu setelah kiamat ternyata tidak terjadi, itulah saat elemen konsonan ditambahkan. Hal ini membuat The Seeker merasa nyaman kembali dengan keyakinannya sebagai rupturis. Tentang kisah ini saya berikan link artikelnya di bagian deskripsi. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengalami disonansi kognitif? Kita, ya bangsa Indonesia. Mari kita lihat beberapa artikel berikut ini. Sejarawan dan budayawan Ridwan Saidi menulis di Republika Online Ahad 5 Desember 2021 artikel berjudul Stop Megalomania, Nekocin mengancam, tanda tanya tentunya. Link berita saya sertakan di bagian deskripsi, kamu bisa lihat beritanya. Ini saya akan bacakan sebagiannya dari berita itu. Begini, neokolonialisme dan imperialisme atau nekolim diksi politik yang sangat ampuh untuk menggalang masa kiri. Imbasnya terkena pada kedubes USA dan Inggris di Jakarta hampir tiap hari di demo pada tahun-tahun 1962 sampai 1965. Jakarta kala itu dibanjiri poster dan spanduk yang dibuat Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra atau PKI. Teks spanduknya kurang lebih berbunyi seperti ini, "Hei Nekolim, ini dadaku, mana dadamu?" Tiap hari dikumandangkan kampanye anti Nekolim yang sejatinya mencerminkan pribadi megalomania. Padahal faktanya di balik itu beras sudah tak terbeli rakyat dan berganti bulgur. Carana sehari dipakai sehari dijemur. Tapi Indonesia memaksakan diri menjadi pemimpin New Emerging Forces alias NEFO. Dalam kondisi keuangan yang babak belur, kita masih memaksakan diri menyelenggarakan pesta olahraga GANEFO. Tidak ada bekasnya kecuali jadi nama sebuah gang di Kelurahan Senayan, Gang Ganevo 1-9. Ya, jadi ada inkonsistensi kognitif itu. Rakyat yang sulit secara ekonomi di satu sisi dan keinginan menjadi pemimpin dunia di sisi yang lain, New Emerging Forces itu. Itu era Orde Lama. Bagaimana dengan era saat ini? Yang ramai di hari-hari ini yaitu salah satunya adalah soal ibu kota baru. Kita ambil satu pendapat tokoh yang menurut saya relevan dengan topik kita kali ini. Adalah ekonom Faisal Basri yang menilai bahwa lebih baik untuk selesaikan dahulu keadaan darurat COVID-19 daripada bangun ibu kota baru. Ini ada beritanya di konten online berjudul Kata Faisal Basri dan Azumardi Azra soal IKN baru, ditulis pada 24 Januari 2022. Seperti biasa link beritanya ada di deskripsi, kamu bisa cek langsung ke sumber beritanya. Begini kata berita itu, IKN jangan diutak-atik, selesaikan dulu keadaan darurat, ini yang terpenting. Ujarnya dalam diskusi pengesahan RUU IKN untuk siapa? Jumat 21 Januari sebagaimana dilansir dari konten online. Hal tersebut menurutnya karena ada 134 juta atau 52,8% rakyat Indonesia yang masih tidak aman atau insecure. Mereka miskin absolut, nyaris miskin, dan rentan miskin. Tingkat pengangguran saat ini meningkat yang diiringi dengan menurunnya kualitas pekerja.
Artinya pembangunan ini untuk pembangunan rakyat dulu, sehingga ibu kota urusan yang bisa ditunda. Setidaknya 5 tahun, kata Faisal Basri. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Ajumardi Azra menilai bahwa proyek ini tidak akan bertahan lama dari sudut pandang lingkungan. Jadi sebetulnya ini hanyalah mencerminkan itu saja kemauan yang boleh disebut sebagai megalomania untuk meninggalkan warisan, kritik Ajumardi Azra sebagaimana dilansir dari Kontan. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga merasa pernah mengalami disonansi kognitif ini? Terus, bagaimana menghindarinya? Mengidentifikasi masalah adalah sebuah kemajuan. Jadi, di tahapan ini yang penting kita tahu bahwa ada simptom disonansi kognitif di diri kita atau bangsa kita saat ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam.